Ayo ayunkan langkah ke pusat elektronik termurah, terpercaya juga terlengkap di Jogja dan se-Jawa Tengah. Buktikan semua hanya di Atakrip. Sobat Atakrip, apa kabar semuanya? Salam sehat selalu. Masih ingat dengan video yang ini? Nah, kali ini kita akan review lagi penerus dari tipe ini. Yang sebelumnya kan serinya GCX 247 CKAV atau GCX 247 CKAV untuk yang warna black steel ya. Kali ini ada penerusnya yang tahun 2022 ini. Bagaimana untuk reviewnya? Mari kita cek kulkas yang terbaru ini. Beginilah penampakan terbaru, desain terbaru 2022 seri door indoor InstaView LG dengan dispenser. Nah, untuk pembaruan di sini sudah tampak ya. Dari di sisi kulkas untuk sebelah atas desainnya full tempered glass dengan warna hitam ya. Tetap mengandalkan InstaView di sini. Ini yang paling menarik dari desain LG. Karena ini sangat membantu sekali untuk kita ngecek isi di rak depan, rak utama tanpa harus membuka. Jadi efisien sekali, ke pendinginan juga lebih terjaga gitu. Nah, untuk desain tambahannya juga atau ada perubahan di desain dispensernya. Nah, dispensernya itu modelnya silinder ya, jadi lebih menarik, lebih mewah. Sudah dilengkapi dengan UV Nano, jadi lebih higienis dan lebih steril untuk air atau balok es yang kita konsumsi gitu. Untuk dimensi sama dengan sebelumnya, dimensinya lebar muka 95 cm dengan ketinggian 180 cm dengan kedalaman ke belakang 73 cm. Jadi mungkin yang sudah mau buat kitchen set gitu, paling nggak diselisihkan 5 cm lebih lebar gitu dari ukuran ini. Nah, bagaimana dengan dalamnya? Untuk pembagian sisi kulkasnya, di sebelah kiri pembeku atau freezernya ya, sebelah kanan kulkas atau pendinginnya ya. Mari kita lihat review yang sebelah kiri dulu untuk freezernya. Kita buka. Nah, untuk tampilan freezernya seperti ini untuk desainnya ya. Jadi untuk freezernya sendiri, ini sudah ada pembaruan seperti contoh di sini. Ini ada tambahan namanya Door Cooling Plus untuk pendingin khusus di area depan. Jadi di belakang tiap raknya sudah ada pendingin masing-masing. Untuk cakupan yang lebih menyeluruh ditambahkan sisi depan dari atas ke bawah. Kemudian ada tambahan desain di bagian belakang ditambahkan metal fresh. Jadi membantu untuk kelembapan suhu itu lebih tahan lama gitu. Jadi untuk desain sekarang ada pembaruan di metal fresh sama door cooling di bagian atas. Nah, untuk raknya sendiri masih menggunakan tempered glass dengan ketebalan 4 mili. Ada 3 subrak. Kemudian di sini ada freezing zone. Freezing zone untuk daging atau ikan. Ada 2 sub ya di bagian atas sama bagian bawah. Nah, untuk sebelah pintunya di sini ada dispenser otomatis. Kurang lebih sama desainnya dengan yang model sebelumnya. Cuman di sini yang lebih menariknya dia sudah dilengkapi dengan UV Nano di bagian diesel untuk dispensernya, jadi lebih steril gitu. Jadi apalagi disesuaikan dengan pandemi seperti ini ya, pengennya yang hygiene kayak gitu. Lalu untuk bagian kulkasnya, tadi kita sudah bahas di bagian pintu depannya ini ada pembaruan, jadi frame-nya sudah tidak warna silver. Nah, frame-nya ini sudah full warna hitam pekat. Jadi lebih kesannya lebih mewah, lebih glossy juga. Dengan tetap dia mengandalkan door indoor. Nah, ini yang paling menarik, gak bisa dipisahkan dari LG karena satu-satunya yang desainnya pintu dalam pintu gitu. Jadi maksudnya lebih efisien untuk pengambilan yang diary. Jadi untuk harian kita cukup buka bagian depannya aja. Kayak misalkan untuk bumbu-bumbu, kemudian sisa makanan, atau memang nanti untuk botol gitu,
yang sekiranya harian kita bisa akses langsung di sini. Jadi nggak perlu membuka keseluruhan. Nah, untuk bagian kulkasnya ini LG lumayan banyak juga untuk perubahannya. Salah satunya di sini ada door cooling plusnya juga di bagian kulkasnya, nggak selain di bagian freezer ya. Di sini ada door cooling plusnya yang sama fungsinya untuk pendinginan supaya lebih menyeluruh ya. Jadi tiap raknya sudah ada pendinginan karena ini volumenya cukup besar. Untuk bagian depan terutama di rak utama di sini ya yang door indoor tadi itu bisa supply suhu dinginnya tuh supaya lebih rata. Nah, kemudian kalau untuk raknya di sini tetap mempertahankan ada wine rack atau mungkin mau diganti dengan botol-botol kaca lainnya bisa. Ini ada utility box. Jadi utility box ini dia untuk penyimpanan supaya lebih lembab untuk makanannya ya. Mungkin yang suka pizza atau suka kue tar atau lainnya bisa taruh sini kayak gitu. Kemudian di sini ada galon yang bisa nampung 4 liter untuk supply ke dispensernya ya. Nah, ini untuk galonnya cukup mudah untuk pembersihannya atau untuk pengambilannya, jadi cukup ditarik seperti ini. Nah, untuk galonnya seperti ini bentukannya, jadi nanti kita bisa buka dari atas ini. Nah, seperti ini ya. Jadi maksimal 4 liter ya. Lalu di sini untuk perubahan tambahannya yang tadinya panel letaknya di sini di atas daripada freezer. Nah, sekarang berpindah ke bagian sisi depan pintu bagian kulkas. Nah, panelnya sudah letaknya dipindah ke bagian kulkas. Nah, untuk fungsi-fungsinya Nah, kemudian untuk bagian rak utamanya nanti sama kurang lebih. Ini untuk tampungan bisa telur ya, bisa makanan lainnya. Jadi ini fleksibel aja gitu. Kalau untuk telur juga, kalau mungkin ada yang penatanya lebih rapi gitu, cuman ini volumenya lebih besar kayak gitu. Kemudian kalau untuk kompresornya gimana? Apakah berubah juga? Enggak. Kompresor LG tetap menggunakan yang namanya linear kompresor. Nah, linear kompresor sendiri apa? Linear kompresor seperti ini untuk penjelasannya ya. Nah, untuk linear kompresor dia modelnya piston seperti ini, pegas seperti ini. Jadi daya lebih minim, kemudian lebih maksimal untuk pencapaian suhu, kemudian di sini tidak bising untuk suaranya. Nah, itu garansinya penuh selama 10 tahun pemakaian. Nah, beda dengan yang rotary, dengan umumnya memang agak masih bengong dan konsumsi dayanya lebih tinggi daripada yang inverternya LG atau linear inverter kayak gitu. Untuk garansi sudah tahu ya 10 tahun, kemudian untuk jenis refrigerant yang dipakai di sini R600A, itu refrigerant yang dipakai di LG. Nah, kemudian kalau untuk tambahan lainnya di bagian freezer atau di bagian kulkas, itu di bagian belakangnya sama-sama menggunakan metal first, plus kalau bagian kulkas itu ada hygiene fresh. Jadi untuk membantu membunuh bakteri 99%. Jadi untuk makanan atau bahan makanan yang di dalam kulkas itu supaya lebih steril, lebih hygiene juga gitu. Nah, tidak hanya kulkas terbaru LG ini yang kita akan review, kita akan coba review satu produk LG lagi yang tak kalah premium juga. Apa itu? TV. TV LG ini kan terkenalnya ada banyak seri, salah satunya yang paling tinggi itu OLED. Cuman kita akan kenalkan dulu yang 4K, tapi dia premium. Apa itu? Tipe ini.
Tipe ini adalah tipe 55 Nano 80 TPA. Bagaimana reviewnya? Nah, ini adalah tampilan dari 55 inch 55 Nano 80 TPA. Ya, ini apa sih Nano itu? Apa bedanya dengan Ultra HD? Nah, untuk seri Nano sendiri, pixelnya sendiri tetap di 4K, yaitu di 2160 x 480 ppi. Hanya saja LG menambahkan secara fisik untuk panelnya, dia ukurannya lebih kecil daripada umumnya Ultra HD. Berapa ukurannya? Dia 1 nanometer. Jadi lebih kecil 1/10 atau bahkan lebih, karena ukuran Ultra HD umumnya itu 10 nanometer sampai 12 nanometer. Nah, ini sedangkan untuk Nano sendiri, kenapa dia dikatakan Nano? Dia hanya 1 nanometer, jadi lebih halus tampilannya. Kemudian frame rate yang ditampilkan juga dia lebih tinggi. Nah, sehingga di sini cocok banget selain yang gemar untuk nonton film gitu ya, yang untuk pixelnya juga 4K yang premium gitu. Kemudian kalau untuk yang suka gaming, mungkin pakai PC gaming atau konsol kayak PS4 Pro, kemudian ada PS5 yang terbaru, ini sangat cocok sekali karena frame rate-nya sudah di 60 sampai dengan 120 frame rate. Sebelum ke pengaturan, saya mau jelaskan remote yang digunakan di seri TV-nya LG, terutama yang Smart TV ya. Nah, remote ini namanya MMR21. Nah, bedanya apa? Istimewanya apa? Ini satu-satunya remote yang dia ada media kursornya gini. Jadi kalau kita cek di layar, ini kan ada yang bergerak, kursor yang bergerak. Itu mengikuti daripada gerak remote ini. Jadi serasa kayak touchscreen, tapi ya memang bukan touchscreen, tapi lebih cepat gitu kalau kita pilih item yang di bidang layar ini. Karena item di sini kan banyak. Nanti kalau kita pencet aplikasi, kemudian kita pencet setting atau sambungan, nanti banyak. Dan kita bisa lebih cepat gitu pilihnya. Remote-nya seperti ini ya bentukannya. Nah, ini pegangannya juga lebih nyaman karena dia ada sedikit lekukan di sini. Jadi sangat nyaman sekali, sangat aman sekali. Jadi nggak meleset gitu ya, walaupun di sini glossy. Kemudian untuk remote ini sendiri sudah ada quick access-nya untuk beberapa aplikasi seperti Netflix, kemudian Disney Hotstar, Prime Video, Movies, dan sudah mendukung Google Assistant. Nah, untuk Google Assistant sendiri, nanti kita coba bahas ke menu pengaturannya. Dia sudah mendukung 35 bahasa. Nah, kemudian kalau untuk teknisnya Google Assistant nanti kita bisa jelaskan. Di sini ada tombol voice-nya. Cuman untuk perintah suaranya kita bisa pakai mikrofonnya di sini. Jadi untuk perintahnya kita bisa omongkan langsung di sini. Untuk pengaturannya seperti ini. Nah, nanti ada kayak pengaturan mode suara. Dia ada 6 mode suara atau 7 mode suara. Nanti bisa dari pakai AI. Jadi suara untuk mode suara AI ini dia penyesuaian ya. Dari genre misalkan film atau lagu yang ditampilkan. Kemudian ada mode standar, kemudian ada sinema. Nah, ini khusus banget yang suka mungkin drama Korea atau film-film lainnya ya. Kemudian ada suara jernih untuk akustik, mungkin untuk lagu-lagu sepak bola. Nah, ini yang sering nonton bola, ini ada khusus sepak bola. Jadi untuk suara sepak bola ada musik, ada optimal dari penggunaannya. Kita bisa atur dari optimal dari penggunaan gaming gitu. Kemudian kalau untuk audionya, nah untuk audio sendiri dia sudah mendukung Dolby Audio. Jadi untuk Dolby Audio sendiri dia sudah cukup bagus untuk suara ya, terutama untuk ruangan. Memang di ruangan di 4x5 atau 5x4 ya untuk suaranya. Dengan penggunaan umum suaranya seperti ini. Kita cobakan ke suara 80. Ini suara aslinya seperti ini. Jadi kalau ibaratkan tanpa soundbar pun sudah cukup bagus gitu untuk suaranya. Nah, kalau untuk Bluetooth-nya dia sudah bisa paralel ya. Jadi untuk satu TV bisa untuk nyambung dua perangkat audio gitu. Nah, ini ada untuk pewaktuan juga, timer juga ada. Nah,
jaringan juga ada, bisa pakai hotspot, bisa wifi, bisa handphone gitu, hotspot handphone, atau menggunakan jaringan LAN. Sebenarnya di sini masih ada beberapa setting kita bisa atur di sini. Kita bisa tambahkan, cuman karena ini maksimal 7, kita harus hapus yang sekiranya kita nggak gunakan gitu. Misalkan timernya kita bisa hapus, tinggal klik kemudian disilang seperti ini, tinggal diklik aja. Jadi pilihnya nggak lama ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Nah, misalkan syncing audio, quick start, kemudian ada rasio. Mungkin rasionya kalau pas nonton bola yang rasionya tidak sesuai TV yang 16:9, kita bisa sesuaikan gitu. Jadi orangnya itu biar nggak terlalu kayak pendek-pendek gitu. Launchernya seperti ini. Nah, untuk launcher TV ini tampilannya seperti ini. Untuk operasional sistem, LG menggunakan dari dulu sampai sekarang menggunakan WebOS. Nah, WebOS sendiri memang launcher yang khusus digunakan di LG. Kayak gitu. Di lain produk belum ada, jadi lebih eksklusif gitu. Jadi untuk launchernya ini memang eksklusif. Ada perbedaan di beberapa barnya ya. Ini kan ada beberapa baris. Nah, di sini ada cuaca, kemudian ini ada Google Assistant. Di sini baris kedua ada yang lagi trending di aplikasi Prime Video. Kemudian ini untuk aplikasinya di baris ketiga. Sementara ada beberapa aplikasi yang sudah include atau sudah terinstall sebelum kita tambahkan. Nah, cuman kita bisa tambahkan di sini di media aplikasinya. Kita bisa klik, kemudian kita sesuaikan genrenya dari game, dari streaming kayak gitu. Kemudian ada berita. Kita bisa hapus, kita bisa tambahkan aplikasi sesuai keinginan kita. Dan TV ini pastinya sudah digital TV. Jadi untuk TV ini sudah mendukung digital TV. Tidak perlu beli lagi yang namanya set-top box digital. Jadi cukup pakai antena umum kayak gitu. Kalau bisa sih memang pakai antena luar yang digital, itu lebih bagus, lebih optimal ya. Untuk beberapa home appliance LG yang mendukung Wi-Fi IoT seperti ada beberapa produk AC, kemudian kulkas, kemudian mesin cuci, air purifier, dan beberapa lagi, itu kita bisa sambungkan ke TV ini untuk melakukan controlling kayak gitu. Jadi untuk suhu AC mungkin mau diganti-ganti atau mematikan menghidupkan dari TV ini, itu bisa dengan syarat menggunakan Wi-Fi yang sama di tempat itu, di rumah itu kayak gitu. Jadi ini sangat unik sekali, sangat modern sekali. Jadi kayak terintegrasi dalam satu penggunaan kayak gitu. Tentunya memang ada opsi lain, kita bisa pakai menggunakan handphone. Di TV ini sudah lengkap sekali ya. Dari yang paling utama di sini sudah mendukung yang namanya AirPlay. Jadi bagi Anda pengguna iPhone, iPad maupun MacBook, ini sangat compatible sekali kalau kita sambungkan ke TV ini. Jadi bisa mirroring langsung tanpa sambungan kabel. Kemudian kalau Android gimana? Android juga bisa. Kemudian kalau pakai laptop yang Windows gimana? Windows juga bisa. Yang Windows 8 ke atas tentunya ya. Kebetulan HP saya karena Android. Nah, di sini kan tadi memang dikhususkan untuk iPhone, iPad, MacBook itu lebih kompatibel. Nah, sekarang bagaimana dengan pengguna Android? Nah, pengguna Android tetap bisa. Malah ini langsung lebih simpel ya. Jadi kalau HP saya ini, kita ke pengaturan, kemudian kita aktifkan namanya. Kalau di HP saya namanya proyeksi, atau ada namanya pencerminan layar atau screen share, itu hampir sama. Itu bisa kita akses ke pengaturan sambungan ya. Untuk mirroring umumnya itu satu arah ya. Jadi sumbernya ya, itu akan displaynya ini akan selalu ngikut sumbernya. Nah, cuman beda dengan LG, misalkan saya coba klik yang ini, misalkan yang ini ya, Naruto ini, nah dia akan ngikut. Cuman kalau misalkan kita klik di TV, itu belum ada kecuali LG. Nah, misalkan ini ya, ngikut seperti ini. Nah, sekarang saya cobakan HP saya taruh, nggak saya pegang. Nah, kita fokus ke layar. Di sini misalkan saya coba klik Naruto lagi yang ini. Saya klik. Nah, tetap ngikut kayak gitu. Jadi kita bisa kontrol di sumbernya atau ke displaynya kayak gitu.
Bagaimana untuk reviewnya? Masih banyak barang-barang di sini atau unit-unit di Atakrip yang nantinya bakalan kita review. Tinggal komen aja barang apa yang pingin jenengan review. Kita akan jenengan minta review, kita akan review di channel YouTube ini. Nah, untuk bulan Februari ini LG sangat banyak promo ya. Jadi dari ada diskon, kemudian ada potongan harga, ada cashback, dan juga ada beberapa hadiah. Nah, salah satunya untuk unit TV kita ada hadiah soundbar, ada juga hadiah audio portable, salah satunya yang ini. Nah, ini sangat compact sekali, sangat nyaman sekali, bisa dibawa kemana-mana. Ini bisa didapatkan gratis dengan pembelian unit tertentu. Pastinya jangan nggak mau ketinggalan kan, tinggal kesini aja, kita dealkan harganya, jangan bawa hadiahnya. Untuk kulkasnya tadi juga ada beberapa, salah satunya ini Tupperware atau lock and lock untuk makanan ya di sini. Dan masih banyak lagi nanti kayak ada juga setrika, ada juga selimut. Pokoknya datang aja keburu kehabisan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena Atakrip lengkap barangnya, pasti murahnya. Sampai jumpa ke video berikutnya.